Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya. Alhamdulillah, bidzikrihi tatmainnul qulub wa fi fadlihi taghfirudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sariful maw'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Allah kumpulkan kita pada malam hari ini. Allah berkenankan kita untuk berkumpul di majelis yang baik. Allah mudahkan lisan kita untuk menyebut namanya. Allah takdirkan diri kita berada di tempat yang mulia. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudara kita serta keluarga kita yang belum mendapatkan nikmat yang semacam ini, mudah-mudahan Allah berikan nikmat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ratibul Attas atau Ratib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kita baca ini merupakan kalimat-kalimat zikir yang disusun oleh beliau dan diambil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Keutamaannya per kalimat zikir ini dijelaskan oleh cucunya yang bernama Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas dalam kitab Al-Qirtas ini. Kemarin kita sudah mendengarkan beberapa keutamaan zikir yang kita baca. Yang pertama, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, illa billahil aliyyil azim, Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Agung. Ini zikir keempat yang kita baca. Berapa kali? 10 kali. 10 kali. Yang pertama 3, 3, 3, 10. Wah, ini banyak nih. Ya. Makanya berbeda dengan yang lain. Yang lain kebanyakan 3, 3, 3, 4. Ini ada yang 7, ada 10. Ini lebih banyak dari yang pertama. Lebih banyak dari yang pertama. Makanya kata Syekh Ali bin Abdullah Baros, muridnya Habib Umar, ini adalah min arfa'il azkar, ya, zikir yang paling tinggi. Makanya fayuqarriruhu dzakir asyra. Makanya dianjurkan bagi yang membaca zikir ini dibaca 10 kali karena keutamanya yang luar biasa.
Mari kita dengar satu persatu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang zikir ini. Kalau makna secara umum insya Allah panjenengan paham maknanya. Tadi sudah saya sebutkan maknanya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anhu Abu Hurairah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, aktsir min qauli la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, banyaklah daripada membaca ucapan la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Sebab yang namanya ucapan ini adalah perbendaharaan surga, simpanannya surga ya. Jadi surga itu menyimpan kalimat-kalimat mulia, diantaranya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini bukan kalimat ahli dunia, bukan ucapan-ucapan orang yang ahli dunia, enggak. Ini kalimat ini adalah simpanan dari simpanannya surga. Disebutkan lagi, faman qala la haula wala quwwata illa billah la manja minallah illa ilaihi. Ya, baca la haula wala quwwata illa billah, ada tambahannya wala manja minallah illa ilaihi. Tidak ada tempat sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kasyafa anhu sab'ina baban minad-dur adnahunna al-faqru. Maka Allah akan mengangkat, akan menghilangkan darinya 70 pintu dari pintu-pintu bahaya ya. Pintu-pintu bahaya. Yang paling rendah al-faqru, yang paling rendah adalah kefakiran. Jadi jangan dikira kefakiran ini satu hal yang paling tinggi daripada apa istilahnya keadaan-keadaan yang bahaya. Enggak. Fakir ini keadaan yang paling rendah. Berarti masih ada sing luwih napa? Yang lebih membahayakan daripada kefakiran. Masih ada. Ini yang paling rendah dari 70 pintu-pintu bahaya, yang paling rendah adalah kefakiran. Bon, ini satu istilahnya satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, ala u'allimuka kalimat taquluhunna idza asbahta wa idza amsayta. Aku akan ajarkan, maukah kamu saya ajarkan satu kalimat yang kau ucapkan itu kalimat apabila kau menjumpai pagi ataupun sore hari ya, faqul, maka katakan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul hunna thalatha. Ya, di sini perintahnya katakan kalimat ini, ucapkan kalimat ini 3 kali. Fa innahunna shifaa'un min tis'ati wa tis'in min tis'atin wa tis'in da adna alham. Maka kata beliau 3 kali diucapkan, 3 kali saja mengucapkan kalimat ini, maka ini adalah obat bagi 99 penyakit. Obat 99 itu yang kita baca itu dibaca 3 kali saja, ini sudah merupakan obat dari 99 penyakit. Makanya kalau panjenengan menjumpai ada keluarga yang sakit, ya, panjenengan baca rotib. Depannya dikasih air. Depannya dikasih apa? Air. Kemudian kita baca dengan niat untuk menyembuhkan orang yang sakit, anaknya sendiri, ke istrinya atau siapapun, dalam keadaan wudu kita berzikir, baca rotib, minumkan kepada orang yang sakit. Syukur-syukur orang yang sakit bisa baca ratib ya, ini lebih mandi lagi, lebih mujarab lagi. Tapi kalau orang yang sakit nggak bisa karena sakit, maka yang sembuh, yang sehat membacakan. Karena banyunya boleh. Masa cuil tok tadi.
Hah? Ini penting hadirin. Ya, jadi kata Rasulullah ini adalah syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fahuwa syifaun. Ini adalah obat dari 99 penyakit. Adnaha alham. Yang paling rendah itu alham. Apa? Galau. Ya, jangan dikira galau bukan penyakit. Galau itu penyakit hadirin. Sumbek, ngerti sumbek? Sumbek bahasa Indonesia apa? Galau. Galau ini bahasa gaul. Bahasa Indonesia apa? Hah? Gelisah. Ini gelisah penyakit hadirin. Termasuk jenis penyakit yang paling kecil, gelisah. Bahkan kalau di ilmu kedokteran ada yang mengatakan ya, menyembuhkan penyakit ini sebabnya yang sekian persen karena apa gitu, sekian persen karena apa, dan yang paling besar kenapa? Karena pikiran, gelisah. Ini yang menyebabkan penyakit ini. Makanya di sini dikatakan siapa yang membacanya 3 kali maka dia ini adalah obat penyembuh dari 99 penyakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil yaumi asyra marrat, siapa yang setiap hari membaca 10 kali. Nah, ini 10 kali baru nih yang kita baca. Siapa yang membaca 10 kali, apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang membaca kalimat ini, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu, maka akan keluar semua dosa-dosanya sehingga habis, suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Terus kayak gini kita mau meninggalkan majelis zikir hadirin. Baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali, dosa-dosa kita habis. Makanya rugi kalau panjenengan datang ke majelis tekane pan ceramah atau bahkan tekane pan ponggol metu, kecuali memang lagi ada kesibukan. Kalau nggak ada, datang dari awal. Ya, datang dari awal. 10 kali dibaca, dosa kita habis. Wa waqahullah, bukan itu saja hadirin. Wa waqahullahu sab'ina baban min bala'id dunya mithlal junun wal judham wal baras wal rih wal falij. Kata Rasulullah SAW, maka orang yang membaca ini 10 kali, zikir tersebut 10 kali, dijaga oleh Allah dari 70 pintu, dari pintu balak dunia. 70 pintu balak dunia. 70 pintu balak ini apa? Wabah dunia. Ya. Seperti apa? Seperti penyakit gila. Penyakit gila. Jangan dikira gila ini orang yang hanya nggak pakai baju terus melaku nang pinggir jalan. Zaman sekarang orang banyak yang gila hadirin. Ada gila jabatan, ada gila pangkat, ada gila kekuasaan, ana gila wong wadon ya ana. Edan wadon ya ana. Ada gila harta, macam-macam. Maka kata beliau akan dijaga oleh Allah dari 70 pintu balak dunia. Junun, edan, judham, baros, lepra, kusta. Lepra, kusta. Ini lepra dan kusta ini penyakit yang lebih berbahaya dari corona. Lebih berbahaya dari, kalau orang kena penyakit ini hadirin, kulitnya pertama kemerah-merahan, terus ireng. Sawise ireng protol, tel. Jadi anggota tubuhnya copot lagi. Kalau corona kan paling isman 14 hari selesai. Isman isolasi mandiri 14 hari selesai, minum vitamin C 1000 mg minum selesai deh. Ini lepra nggak bisa ada obatnya terus sampai habis badannya. Naudzubillah min. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya dari berbagai macam penyakit. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Warrih, reh ini penyakit rehul ahmar. Kalau bahasa sekarang stroke. Kalau bahasa sekarang apa? Stroke. Wal falij lumpuh. Ya, 11-12 dengan stroke. Maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10. Wa kana a'dhamu 'indallahi min 70 hajjah wa umrah mutaqabbalah ba'da hajjatil Islam. Ya Allah, ini bacaan luar biasa sekali ini. Kata Rasulullah, ini lebih agung di sisi Allah. 10 kali bacaan ini lebih agung di sisi Allah daripada haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Wajib kan? Makanya rugi kalau nggak baca rotib. Ya, rugi kalau baca di berita media sosial ini dukun-dukun sudah mulai mau bikin festival. Ya ente dong orang baca rotib terus ngaltina hati-hati kon keserempet santet kok. Disantet tau ora diserempet, kita serempetannya santet bahaya nih. Ya, salah satu untuk nangkal sihir, apalagi teluh, tenung, santet, ya baca rotibul antos. Ya, kemudian wa wakalallahu bi 70 alfa malak yastaghfiruna lahu ilal lail. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mandat, mewakilkan kepada malaikat-malaikatnya sebanyak 70.000 malaikat, ya, yang mana malaikat yang 70.000 itu memintakan ampunan, ya, bagi orang yang membaca 10 zikir itu sampai malam, ya, sampai malam. Kalau bacanya malam sampai pagi. 70.000 malaikat hadirin memintakan ampunan untuk kita. Nah, coba kita mau ngandalkan siapa coba yang memintakan ampunan kepada panjenengan? Paling khotib sing Jumatan, Allahumma ighfir lil muslimin. Siapa sih memintakan ampunan? Paling khotib-khotib ini. Ini bukan khotib, bukan ustadz, bukan kiai, tapi langsung malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diperintah oleh Allah, dan malaikat enggak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 70.000 malaikat ini mendoakan kita dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Wahia ruqyah. Wahia ruqyah. Ini adalah ruqyah. Tahu ruqyah? Ruqyah ya sing kesurupan terus di ruqyah. Bukan itu. Ruqyah ini untuk menjaga, jadi jampi namanya. Ya, ruqyah ini artinya apa? Jampi artinya bacaan zikir, ya, yang digunakan untuk kesembuhan. Namanya ruqyah. Ning bahasa Jawane jampi. Ini adalah jampi mintis atin watis inada. Ini adalah ruqyah bagi 99 penyakit. 99 penyakit. Ya Allah, 99 penyakit hilang. Ya, artinya apa? Kalau panjenengan mau ruqyah, tidak perlu rotib. Ya, bukan tidak perlu, artinya enggak dibaca semua pun, hanya bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali sempurna. Buah. Wis panjenengan langsung jadi wong pinter, mesti gak kesimarane. Loh, ini kan barangkali nggih. Ya panjenengan urip nang desa, paring Habibmu adoh, paring Ustaz Ahmad Riyadin adoh. Ya panjenengan buru banyu sih. Selaka pantes panjenengan dijaliki tulung ora tanggane adoh panjenengan. Wis lah, maneh banyune Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Wah, temu nikah. Bismillah dinum. Waras, alhamdulillah. Bun. Begitu pula disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la haula wala quwata illa billah, qadallahu lahu mi'ata hajah, 80 minha fil akhirah wa 20 fid dunya." Ya, kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini kalimatnya hanya itu saja. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengucapkan itu, maka Allah tunaikan hajatnya 100 hajat. 80 hajat akhirat, 20 hajat dunia.
Hanya la haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan lagi. Masih banyak ini keutamaannya. Ini saya sengaja sebutkan keutamaannya supaya panjenengan gak meremehkan rotib. Supaya jenengan gak meremehkan rotib. Ini rotib kenapa di awal kita ngomong manfaatnya ini, manfaatnya ini, manfaatnya ini. Ini bukan ngarang belaka hadirin. Dalilnya ada. Dan mujarrab sudah dicoba sama mereka para ulama-ulama setelahnya. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Ali, wahai Ali. Siapa Ali di sini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ala u'allimuka kalimatin. Wahai Ali, maukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat? Idza waqa'ta fi wartatin. Idza waqa'ta, apabila kamu menjumpai fi wartah, di dalam posisi yang sulit, posisi yang sulit, mau ke sini nggak bisa, mau bisnis ini nggak bisa, ini posisi yang sulit. Pan dagang nang pasar, anak program jateng di rumah saja, ini posisi sulit ini. Ya. Pan gawe bubur ayam tuh belares-laris saya tutup maning ora sida Sabtu Minggu. Ya. Bagaimana nih? Seandainya kamu dalam posisi yang sulit, qultaha. Baca surat baca zikir ini, baca kalimat ini. Qultu bala, mau ya Rasulullah. Ya, ditawani, enggak minta ditawarkan. Mau ya Rasulullah. Qala idza waqa'ta fi wartah, apabila kamu dalam posisi yang sulit, posisi yang sempit, nggak bisa gerak kemana kemari, mau ke sini salah, mau ke sana salah, di sana depan ada musuh, belakang ada musuh, kanan ada musuh, kiri ada, susah nih posisi kamu, dimusuhi sana, dimusuhi situ, maka baca kalimat ini. Apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini Nabi Muhammad nggak menyebutkan jumlahnya, hanya satu kali dibaca, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Fa inna Allah Ta'ala, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yasrifu biha, akan menyingkirkan dengan kalimat ini masya'a min anwa'il bala, apa-apa yang dikehendaki daripada berbagai macam bala. Satu kali saja akan disingkirkan semua bala bencana dari kita, satu kali saja. Apalagi membaca 10 kan? Coba dengan bayangkan hadirin, ini satu zikir saja keutamaannya sudah banyak semacam ini. Baru satu zikir. Lalu panjenengan bayangkan Rotibul Atos ini kumpulan zikir yang bukan hanya satu zikir. Mulai dari a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, diawali dengan lau anzalna dan lain sebagainya, kemudian a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masih ada bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Masih ada bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Masih ada bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, billah, bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'min billahi la khaufun. Masih ada beberapa zikir hadirin. Kalau satu saja seperti ini keutamaannya, apalagi kalau kita baca digabung jadi satu. Ya. Ibarat ning panjenengan apa istilahnya? Ibarat kalau satu lidi ini mungkin bisa dipatahkan, tapi ini banyak lidi. Panditugel ora bisa. Atau mungkin ibarat kita ini kalau nembak dengan satu kali tembakan mungkin bisa meleset, ya. Tapi ini sini nembak wong 20, sini nembak wong 20, ya. Ya walaupun mungkin bisa meleset, tapi apa istilahnya kenanya ini, kesempatan kena ini lebih besar daripada yang satu. Ya. Maka itu jangan tinggalkan zikir ini, jangan tinggalkan Rotibul Atos. Disebutkan lagi akthiru min la haula wala quwata illa billah fa innaha tadfa'u sab'ina baban minadh-dhur adnaha alham. Ini sudah tadi. Ya.
Perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, sebab sesungguhnya kalimat itu akan menolak dari 70 pintu bahaya. Yang paling rendah adalah sumpek. Disebutkan lagi, ini ada faidah, hadirin, ada faidah dari ulama-ulama kita. Wa jurriba dzalika wa sah walhamdulillah. Dan ini sudah terbukti, sudah dicacak atau dicoba. Ya, disebutkan bahwasanya annal masjuna au ma'sur idza qala ma sya'allahu kan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallah wa ni'mal wakil alfai marrah. Sesungguhnya orang yang tertahan, orang yang dipenjara mungkin karena didolimi, ya, dia dipenjara bukan karena kesalahan, bukan karena kriminal, cuman karena didolimi, atau dia tertawan musuh, ya, jadi tawanan, kemudian membaca Masya Allahu kan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallah wa ni'mal wakil alfai marrah, 2000 kali, 2000 fi majlisin wahid, di dalam satu majlis. Artinya kita duduk kemudian baca itu 2000 kali tanpa bergeser, duduk sudah, ya. Khallasahullahu ta'ala mu'ajjala, maka Allah akan membebaskannya segera. Allah akan membebaskannya segera. Jurriba dzalik wa sah walhamdulillah. Sudah dicoba ini zikir, sudah dicoba. Ada lagi ini yang dikatakan qultu, Habib Ali bin Hasan berkata, idza qara al masjun au ma'sur fi habsihi qauluhu ta'ala ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin mukarraran dzalik farajallahu anhu, ya, wa akhrajahu min habsihi bihaulihi wa quwwatihi wa qad waqa'a dzalika li ba'di salihin ma'al Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Siapa yang membaca ini, ya, yang membaca adalah orang yang tertawan karena dizalimi, ya, fi habsihi, di dalam penjara. Apa yang dibaca? Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin, diulang-ulang, maka Allah lapangkan dia dan akan dikeluarkan dari penjara bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waqa'a dzalika, dan ini sudah pernah terjadi, hadirin, li ba'di shalihin, ya, terjadi di kalangan sebagian orang-orang soleh. Di zaman Hajjaj bin Yusuf dulu ada orang, satu gubernur atau satu pemimpin wilayah, dan dia ini dolim. Dolim ini memimpin wilayahnya dengan semena-mena. Saat itu banyak ulama-ulama dan orang-orang soleh serta para aulia dibunuh sama dia. Dan ini ceritanya panjang, ya. Ada namanya Hajjaj bin Yusuf, itu ceritanya panjang, ya. Banyak sekali ulama, solehin, wali, orang-orang yang ahli ibadah ini dibunuh karena nggak mau nuruti kemauannya, kemauannya. Makanya ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan ulama kemudian didolimi, sebenarnya kita nggak kaget, ya, sebab dari zaman dahulu memang seperti ini perlakuannya. Ya, Imam Syafi'i pernah dipenjara, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara, dicambuk di dalam penjara. Ganti pemimpin lagi, tambah dahsyat lagi. Ganti pemimpin lagi, tambah dahsyat lagi. Imam Hanafi pernah, Imam Maliki pernah. Semua ulama kita pernah berurusan dengan penguasa saat itu. Ya, Hajjaj bin Yusuf saat itu penguasa. Banyak orang soleh, ulama ini dipenjara, bahkan dibunuh tanpa diadili. Nah, kata beliau, siapa yang membaca ayat ini, insya Allah dilapangkan oleh Allah, kemudian akan bisa keluar dari tahanan, ya. Ini kalau memang didolimi. Pun kita lanjutkan, hadirin.
Faidatun ukhra. Ada faedah lagi. Ini kalau faedah terus santri beneran langsung ditulis hadirin. Oke, amalan sing guru ya. Langsung ditulis ya. Setelah ditulis nanti kapan waktunya ada butuh diamalkan. Nanti tak deleng langsung enggak bawa buku ya. Ada yang bawa buku? Faidatun ukhra, ada faedah yang lain. Wa fi kitabil fawaid lisyarji, dalam kitab al-fawaid yang disusun oleh Imam Asy-Syarji, man qara'a baina sunnah subuh wal fariidah suratul fil, siapa yang membaca antara sholat sunnah subuh dan sholat fardunya subuh, apa yang dibaca? Suratul fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kul. Berapa kali bacanya? Ihda wa arba'ina marrah, 41 kali. 41 kali. Kemudian membaca zikir setelahnya. Apa zikirnya? Asmaul Husna. Di antaranya Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Kulla Jabbarin Anid, Nasiril Haqqi haitsu kan, Lahul Hawla wal Quwwah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Man fa'ala dzalik ra'a fi aduwihi ma yasurruhu. Siapa yang membaca ini terus punya musuh. Punya apa? Musuh. Tahu musuh? Musuh yang mendolimi dirinya. Pokoknya musuh, siapapun musuhnya, dia punya musuh yang kepengin mencelakainya. Kemudian baca zikir ini, surat Alam Taro 41 kali setelah sholat sunnah subuh. Kan biasanya kan adzan, kemudian sholat sunnah subuh. Sebelum sholat subuh, sebelum sholat fardunya subuh, baca 41 kali, ditambah Allahul Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Kullu Jabbarin Anid, Nasirul Haq haitsu kan, Lahul Hawla wal Quwwah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Maka apabila dia musuh, dia akan melihat musuhnya itu apa-apa yang dia senangi. Maksudnya apa? Kalau panjenengan kepengin musuhnya belangsak, ya belangsak. Kalau panjenengan kepengin musuhnya dapat hidayah, ya dapat hidayah. Kalau jenengan pengen musuhnya apa ya? KO, ya KO. Makanya di sini pesannya Habib Ali seperti ini, falyattaqillah, hati-hati. Hati-hati. Wala yu'allimuhu illa lil mustahik. Jangan ajarkan ini kepada orang yang tidak berhak. Jangan ajarkan amalan ini kepada orang yang tidak. Barangkali orang tujuannya hanya kepengin mencelakai temannya, mencelakai sahabatnya, mencelakai tetangganya. Jangan ajarkan ini, bahaya. Engko dong diajarna nggo mencelakai orang lain. Artinya apa? Diwanti-wanti. Bukan aja lah kasih baca, enak ngasih gawa tulisan apa gawa kitab. Ini jangan ajarkan kepada orang yang gak berhak. Artinya apa? Artinya ini zikir atau amalan penting untuk menaklukkan musuh. Paham? Jadi kalau seandainya yang orang yang mengamalkan ini orang yang gak baik, yang dikhawatirkan akan menaklukkan orang baik. Paham ya? Makanya jangan diajarkan kecuali kepada orang yang berhak. Makanya jenengan belajar syarah rotib atos jadi wong pinter ente temenan. Bakal ngojalukan gitu. Bakal ngojalukan. Apa tadi? Baca apa tadi? Amalannya? Al-Fil berapa kali? Terus setelah itu baca apa? Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Kullu Jabbarin Anid, Nasirul Haq haitsu kan, Lahul Hawla wal Quwwah,
in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Kapan bacanya? Di antara salat subuh. Di antara salat sunnah subuh dengan salat subuh. Faidatun ukhra, faidah lagi nih. Wa fil kitabil mazkur, di dalam kitab yang sama, an ba'dil ulama annahu qala, dari sebagian ulama mereka berkata man shalla subuh, siapa yang salat subuh. Ini bagi yang pengen punya hajat dan hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah. Pengen bojo, pengen oleh bojo sing dikepengini misalkan. Pengen punya usaha, pengen bisnis, pengen kerja, pengen ini, pengen itu. Dari kita semua punya hajat hadir. Ini ada. Siapa yang membaca, siapa yang sholat subuh, ya. Tsumma qala ba'da shalah qabla ayatakallam, kemudian setelah sholat membaca ini, membaca zikir ini sebelum dia bicara. Sebelum dia bicara. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditambah lagi, ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru ya ahad ya somad. Berapa kali? Berarti 8 asmaul husna. Ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru, ya ahad, ya somad. Jadi setelah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru ya ahad ya somad, mi'ata marrah, 100 kali. Yang 100 kali yang apa? Itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru ya ahad ya somad, 100 kali. Thumma sajada wa sa'alallahu hajatuh fa inna taqdi kainah makanat biidznillah. Kata beliau, setelah baca itu 100 kali kemudian sujud. Kemudian apa? Sujud. Kemudian sujud, dalam sujudnya itu minta kepada Allah hajatnya. Kata beliau, maka Allah akan menunaikan hajatnya, apapun hajatnya itu, apapun keadaannya, apapun yang kita minta. Ditambahi di sini Habib Ali mengatakan sahihun mujarrab, sahih dan sudah dicoba. Artinya ini sudah banyak yang mencoba dan berhasil. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru ya ahad ya somad. Berapa kali? 100. Setelah itu sujud, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ditulis hadirin. Saya yakin semua dari kita punya hajat. Coba diamalkan. Berapa kali Bib? Sudah panjenengan ngamalkan seminggu saja. Seminggu saja dulu. Bukan seminggu toh, enggak. Artinya kalau punya hajat silakan diamalkan. Ya, cuman kalau pengen mencoba, coba seminggu panjenengan istiqomah sholat subuh. Ya, setelah selesai subuh jangan bicara. Menang guys, menang. Bismillahirrahmanirrahim. Yo balik kok menang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kipan mang sarapan udah bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim, bismillah, enggak usah ngomong sudah. Nah, ini syarat seperti ini berat ya, berat. Kadang-kadang ya boleh siap bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini beberapa faedah dari zikir yang kita baca hadirin daripada Ratibul Antos. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Dan insya Allah hadirin tidak akan rugi ya, dari apa yang kita baca. Sekalipun kita membaca zikir kemudian tidak ada manfaat dunia misalkan.
kita nggak dikasih manfaat di dunia, nggak ada masalah. Toh orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mendapatkan manfaat yang besar besok di akhirat. Amin ya Allah. Coba bayangkan daripada kita habis Isya kemudian nonton TV nggak jelas, ya kemudian ngobrol-ngobrol yang nggak jelas, ngomong politik, ngomong ini, ngomong itu, nggak ada faedahnya. Mending kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita lantunkan, yang kita ucapkan daripada zikir-zikir yang kita baca, mulai dari Ratibul Aqdas, mulai dari Fatihahnya, zikirnya, doanya, wiridnya, hisibnya, semuanya mudah-mudahan diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikir ini mudah-mudahan bisa menjaga diri kita, menjaga dari maksiat, menjaga dari dosa, menjaga dari perbuatan-perbuatan buruk, baik kita yang berbuat buruk atau orang lain yang mau berbuat buruk kepada kita. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijaga dari semua yang membahayakan, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, golongan setan ataupun hewan-hewan yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup hadirin, sekedar pengumuman ya, dalam rangka mengikuti program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada program namanya Jateng di Rumah Saja. Maksudnya artinya wong-wong Jawa Tengah kena rumah baik aja metu. Sebenarnya hari Ahad ini, Ahad Wage, ada acara Jalsatun Nisa. Karena ada program itu, maka Jalsatun Nisa yang seharusnya hari Ahad Wage tanggal 7 Februari ya, kami undur hari Seninnya. Ning Senin tanggal 10 kan wis sudah berlaku, karena program Jateng di Rumah Saja ini hanya tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi kami undur tanggal 8 Februari hari Senin jam 8 pagi sampai jam 10. Live enggak, Pak? Live. Hah? Iya, apa? Jam 8 sampai jam 10. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Insyaallah dari sini yang enggak bawa masker akan dikasih masker. Ya, cuman kalau bisa dari rumah sudah memakai baju juga. Mau masker ya, orang mau kelambi. Saya nutup aurat memakai masker. Kemudian cuci tangan sudah disediakan di depan, sudah ada tempat wudhu sebanyak 4 keran, sabun juga sudah ada di majelis banyak dan lain sebagainya. Insya Allah jadi Senin tanggal 8 Februari. Jadi bukan hari Ahadnya tapi hari Senin. Sampaikan kepada kaum wanita panjenengan bahwa Jalsatun Nisa bulan ini, khusus bulan ini diselenggarakan hari Senin. Memang banyak yang nggak bisa hadirin. Ya, istri saya ngabari banyak yang nggak bisa, Beb. Ada yang inilah, ada yang kerja lah. Ya, namanya dina Senin ya. Biasa Minggu ini Senin. Ya daripada nggak sama sekali. Sebab kalau diliburkan ketemu lagi bulan depan kasihan. Wong wadon ki melas. Wis acarane 35 dina sepisan, terus panprei. Berarti ketemu nih 70 dina. Kan eman-eman. Ya, jadi mundur sehari saja hari Senin, dan insya Allah bulan depan tetap di Ahad Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah ini kita tahadus binikmah. Barangkali ada rezeki ya, mungkin mulai hari Sabtu depan, Sabtu ini Sabtunya lagi akan rumah Al-Fakir, rumah saya yang di sebelah selatan majelis ini insya Allah mulai direhab ya, mulai direnovasi. Barangkali nanti di majelis kita mungkin agak banyak material atau apa, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kalau sekarang sih masih belum ya. Barangkali minggu depan mungkin agak sesek, agak kacau, agak ruwet. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doakan mudah-mudahan Habibana rezeki. Panjenengan, saya mengharapkan doa dari panjenengan karena saya yakin
yang hadir di tempat ini, yang lisannya sudah berzikir, insya Allah dongane makbul. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa anak Habibie mudah-mudahan rezekine akeh, halal, barokah. Yang kedua, dalam penyelenggaraan pembangunan atau renovasi mudah-mudahan tidak ada satu halangan apapun. Yang ketiga, mudah-mudahan rumahnya diberkahi, dirahmati, penghuninya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, mudah-mudahan dicukupi rezekine kali Gusti Allah ya, tanpa halangan. Sing biasanya wong bangun ke separo-separo, mudah-mudahan langsung dadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu ya Rabb, taqabbal. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang kepengin nikah dicepatkan nikahnya, dapat jodoh yang solehah, sing ayu, sing solehah, sing sugih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dan jangan lupa setelah Jalsatun Nisa hari Senin pagi, malamnya malam Selasa kita tetap di Masjid Zainal Fajri untuk pengajian rutin ba'dal maghrib sampai isya. Terima kasih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.